Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suster Adianti dari kelas 1D dengan NIM 1240 10 5 10 4 0098. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak, yaitu Bapak Dr. Abdul Ghafur MA, serta teman-teman kelas 1D yang saya cintai. Selawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap lingkungan, yang dimana untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah pendidikan akhlak. Seperti yang kita ketahui, akhlak terhadap lingkungan itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai insan yang beriman. Akhlak terhadap lingkungan adalah salah satu aspek penting dari akhlak Islam yang sering kali terlupakan. Dalam Islam, lingkungan dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara bijaksana. Hal ini selaras dengan prinsip dasar Islam yang mengajarkan keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Lingkungan yang meliputi tanah, air, udara, flora, dan fauna adalah bagian yang tak terpisahkan dari ciptaan Allah yang mencerminkan keagungan dan kebesarannya. Oleh karena itu, perilaku kita terhadap lingkungan mencerminkan sejauh mana keimanan dan kepatuhan kita terhadap Allah. Selanjutnya, yang pertama itu ada pandangan Islam tentang lingkungan. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak ayat dan riwayat yang mengingatkan manusia untuk menjaga keseimbangan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga bumi yang telah Allah ciptakan dalam keadaan seimbang. Perintah ini untuk tidak merusak mencakup semua bentuk eksploitasi lingkungan, seperti penebangan liar, pencemaran air, perusakan hutan, hingga penyalahgunaan sumber daya alam. Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak contoh konkret mengenai akhlak terhadap lingkungan. Salah satunya adalah sabda beliau yang dimana barang siapa yang menanam pohon lalu dari pohon itu dimakan oleh manusia, binatang, atau burung, maka itu adalah sedekah baginya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga dan melestarikan lingkungan termasuk menanam pohon memiliki nilai pahala yang besar di sisi Allah. Selain itu, Nabi juga mengajarkan hemat dalam penggunaan sumber daya seperti air. Meskipun berada di tepi sungai, beliau melarang berlebihan dalam menggunakan air untuk berwudu. Selanjutnya yaitu praktik akhlak terhadap lingkungan. Dalam praktiknya, akhlak terhadap lingkungan mencakup berbagai tindakan nyata yang harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam praktik akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tidak hanya menjaga kebersihan pribadi, tetapi juga lingkungan sekitar. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan tempat tinggal, dan menjaga kebersihan ruang publik. Dan yang kedua, menghemat sumber daya. Islam mengajarkan prinsip kesederhanaan dan hemat.
menggunakan air, listrik, dan bahan bakar secara bijaksana adalah bentuk ibadah yang sesuai dengan akhlak lingkungan. Yang ketiga, melestarikan alam. Melakukan reboisasi, melindungi hewan dari kepunahan, dan menjaga ekosistem laut adalah bagian dari usaha melestarikan alam. Di sini menunjukkan penghargaan kita terhadap ciptaan Allah. Yang keempat, mengurangi polusi. Setiap tindakan yang dapat mengurangi polusi udara, air, dan tanah adalah wujud nyata dari tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan transportasi ramah lingkungan, mengelola limbah, atau mendukung teknologi yang ramah lingkungan. Yang kelima, mendidik generasi penerus. Akhlak terhadap lingkungan juga mencangkup tanggung jawab untuk mendidik anak-anak dan masyarakat agar memahami pentingnya menjaga alam. Pendidikan ini dilakukan melalui keluarga, sekolah, atau kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya yaitu dampak positif akhlak terhadap lingkungan. Jika masyarakat menerapkan akhlak terhadap lingkungan, berbagai manfaat dapat dirasakan, baik secara individual maupun kolektif. Lingkungan yang bersih dan lestari dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, mencegah bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, tindakan ini juga akan mendatangkan pahala karena merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantangan dalam mengamalkan akhlak terhadap lingkungan ini yaitu meskipun menjaga lingkungan adalah kewajiban, banyak tantangan yang dihadapi dalam mengamalkannya. Di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, industrialisasi yang tidak ramah lingkungan, dan budaya konsumtif yang mendorong eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara individu, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan. Selanjutnya, konsep akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan merujuk pada sikap dan tindakan yang mencerminkan penghormatan, tanggung jawab, dan juga kepedulian terhadap alam sekitar. Nah, dalam Islam ini tuh ada beberapa prinsip utama yang menjadi dasar akhlak di lingkungan. Yang pertama ini ada tauhid, yaitu di mana keimanan kepada Allah dan mengakui bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dijaga. Selanjutnya itu yang kedua ada khalifah. Nah, khalifah ini itu atau pemimpin yang dimana manusia bertanggung jawab untuk memelihara bumi dan tidak merusaknya. Yang ketiga yaitu mizan atau keseimbangan, menjaga harmoni alam agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Selanjutnya itu pentingnya kita sebagai individu untuk menanamkan akhlak mulia terhadap lingkungan, seperti menanam pohon. Nah, sebagai upaya penghijauan dan juga menjaga keseimbangan oksigen. Dan yang selanjutnya itu ada mengurangi sampah dengan menerapkan prinsip 3R. Ada prinsip reduce, reuse, dan recycle. Nah, selanjutnya yang ketiga ini melestarikan sumber daya air dengan menggunakan air secara bijaksana dan tidak mencemarinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan mengenai akhlak terhadap lingkungan. Yang kita ketahui, akhlak terhadap lingkungan adalah bagian integral dari ajaran Islam yang mengajarkan manusia untuk menghormati, melestarikan, dan menjaga alam sebagai amanah dari Allah. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini, kita tidak hanya menjaga keberlangsungan hidup di bumi,
tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana kita diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada manusia, kita juga harus menunjukkan kebaikan kepada lingkungan sebagai bentuk atau rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Mengadopsi akhlak terhadap lingkungan adalah bagian dari upaya menjadi insan yang bertakwa dan berakhlak mulia. Menjaga akhlak terhadap lingkungan adalah bentuk wujud nyata dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan yang lestari tidak hanya mendukung keberlangsungan hidup manusia, tetapi juga menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, mari kita mulai dari langkah kecil seperti mengurangi sampah dan membuang sampah pada tempatnya, serta menggunakan sumber daya secara bijak dan memperlakukan alam kita dengan penuh kasih sayang agar bumi tetap menjadi tempat yang nyaman bagi semua makhluk. Dan yang pasti, kita sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai nilai-nilai tentang peduli lingkungan ini dapat menggunakan nilai-nilai itu untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Karena apa? Karena dengan begitu kita bisa menjaga lingkungan kita dengan baik tanpa adanya bencana-bencana alam seperti banjir. Dan kita bisa lihat di sekarang-sekarang ini, apalagi di penghujung akhir tahun Desember ini, banyak sekali daerah-daerah yang terkena banjir akibat entah itu buang sampah sembarangan atau tanggul yang jebol. Dan kita juga harus banyak-banyak mengurangi limbah industri agar sungai, laut maupun danau itu tidak tercemar oleh limbah-limbah. Sekian pemaparan materi tentang akhlak terhadap lingkungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.